mungkin itu kelemahan yang tertinggal tadi Ibu. Padahal dalam artian tadi apa ya Sudah kekurangan? mempersiapkan ya Pak ya? Ada mempersiapkan, tapi Nah, masih ada yang mengganjal. Tapi alhamdulillah Bu, hmm, mm-mm. dengan kegiatan hari ini cukup tergambarlah bagaimana untuk menyelesaikan masalah ini. Jadi Oh, alhamdulillah. salah Berarti satunya sudah tergambar ya Pak bagaimana nanti mengeksekusi, mengaplikasikannya di kelas Bapak gitu. udah Bu, insya Allah Bu, usahakan dicoba lagi. Iya ya, Ya alhamdulillah. Bu. Oke. Nah, sekarang bagaimana nih perasaan Pak Rahmat setelah kita Nah, jadi langkah-langkah jadi langkah-langkah selanjutnya, uh, rencana berikutnya otomatis Ibu tadi sudah menceritakan bahwasanya Ibu akan mengimplementasikan kegiatan-kegiatan yang kita bicarakan tadi. Oke Bu, terima kasih Bu. Mungkin cukup sekian Bu, terima kasih. Ada masukan untuk saya sebagai coach Bu? apa Pak? Masukan bagi saya bagaimana, apakah penyampaian atau bagaimana proses kegiatan ini, apakah sesuai atau ada uh, baiknya, Ya apa yang Pak? harus Oh ya. diperbaiki. Oke, mungkin kita harus saling menjaga komunikasi efektif, lah Pak. Komunikasi Ya. efektif yang harus kita jalin agar apa-apa nanti yang menjadi permasalahan bagi saya sebagai coach ini nanti langsung bisa gitu ya Pak ya. Oke, oke, oke. Ya, terima Baik kasih Pak, Bu. terima kasih banyak Pak atas Ya, waktunya. ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya Apa? Bu. Yes, Oke, kita bergantian lagi ya Pak ya. Saya Medi Coach, Pak Rahmat yang Medi Coach saya. oke. Baik, siap ya Pak? Insya Allah. Sip. Oke. Assalamualaikum Pak Rahmat. Waalaikumsalam Bu. Alhamdulillah. Bagaimana kabar Pak Rahmat hari ini? Alhamdulillah sekarang baik, tapi ada sedikit kendala di sekolah tadi Bu. Wah, ada kendala yang dihadapi. Kira-kira apa itu Pak kendalanya? Kira-kira apa yang bisa kita diskusikan ini Pak? Gini Bu, saya kendala tadi karena sudah masuk MPLS kedua ya. Karena Ya. kenalan pertama tadi pas tadi masuk di kelas 6. Jadi Oh. saya mencoba karena observasi awal dan untuk meningkatkan kompetensi, saya ingin meningkatkan kompetensi saya dalam mengelola kelas, Bu. Wah, bagus sekali nih Pak Rahmat. Alhamdulillah. Ini yang ditunggu-tunggu dari kita para guru ini ya Pak, meningkatkan kompetensi. Nah, Iya. kira-kira apa tujuan dari Pak Rahmat dalam meningkatkan kompetensi ini nih Pak? Tujuan sebenarnya untuk peningkatan kompetensi ini adalah bagaimana kelas tersebut bisa kondusif, tenang, nyaman, sehingga suasana kelas itu memang kita fresh. Nah, jadi kita pun anak gembira, guru pun gembira. Gitu. Iya, menyenangkan ya Pak ya. Ya. Nah, jadi selama ini kira-kira apa yang sudah Pak Rahmat lakukan untuk mencapai tujuan ini? Saya sudah mencoba beberapa bentuk metode pembelajaran, tapi saya rasa masih belum belum efektif karena anak-anak itu belum bagus lah perasaan kalau saya lihat masih ada kendala. Nah, itu yang membuat apakah kekurangannya. Nah, karena saya ingin mencoba sendiri tadi. Oh, ya 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 ya. Nah, kira-kira apa kendala yang menjadi tantangan bagi Bapak dalam mencapai tujuan ini?
apa yang menjadi penghalang terbesarnya gitu? Oh, saya lihat tadi kalau untuk yang menghalangi yang pertama itu saya lihat saya kesulitan mengendalikan siswa karena siswanya banyak. Jadi dalam artian tentu tidak menguasai lah kelas tersebut. Jadi ketika saya memberikan uh, pembelajaran, pembahasan yang kita bicara di depan, yang anak di belakang itu dia bicara juga, ya. Jadi gaduh lah kelasnya tersebut. Jadi Pak Rahmat kesulitan mengendalikan mereka ketika Pak Rahmat bicara, anak juga bicara juga Ya, ya. ya Bu. Jadi intinya tidak nyambung nanti Pak. Jadi saat kita bicara, dia yang bicara, maka yang lain tentu terpengaruh Bu. Jadi anak-anak itu kemudian yang jadi tidak nyambung, jadi nggak sampai ke ujung. Oh iya ya. Jadi kira-kira apa yang Pak Rahmat butuhkan ini? Mungkin karena ini sangat mendadak, mungkin saya butuh strategi untuk mengendalikan siswa. Bagaimana strateginya, Bu? Dapat mendengarkan dia. Nah, itu mungkin. Oh iya ya. Berarti kita perlu strategi bagaimana mengendalikan siswa ini ya Pak ya. Ya, Bu. Oke, baik. Mari kita bahas bersama Pak. Bagaimana strategi untuk mengendalikan siswa yang suka berbicara saat pelajaran berlangsung. Mungkin yang pertama kita perlu memahami penyebab siswa kita suka berbicara saat pelajaran berlangsung. Jadi Pak Rahmat yang pertama tuh harus menggali apa sebenarnya penyebab dari siswa ini. Mungkin satu, siswanya butuh perhatian Pak. Mungkin dia butuh perhatian dari Bapak. Yang kedua, dia kurang menarik. Pembahasan Pak Rahmat mungkin kurang menarik bagi dia sehingga dia tidak suka gitu, menyebabkan dia tidak suka. Kan kalau kita saja ya Pak ya, kalau nggak menarik tuh rasanya malas kita ngikutin. Nah jadi dia cari kerjaan lain, kerjanya itu tadi itu berbicara dengan temannya. Oh iya ya. Nah tuh mungkin itu salah satu penyebabnya gitu. Bisa jadi penyebabnya mereka bosan gitu, bosan. Bapak ini materinya ini, kemarin ini, menulis lagi gitu kan. Bisa jadi seperti itu Pak Rahmat. Lalu bisa jadi apakah mereka ya tadi yang punya permasalahan di luar. Maksudnya adalah permasalahan yang terjadi di luar kelas. Apakah itu tadi itu anaknya datang bagaimana? Apakah dengan keadaan gembira, tersenyum? Ada juga kan kita menemui anak tuh datang pagi-pagi sudah berkaca-kaca matanya, sudah menangis gitu kan? Ini harus kita gali dulu bagaimana apa yang latar belakang ini, apa sebenarnya ini gitu. Ada apa gitu kan? Nah, kira-kira dari yang saya uraikan tadi, Pak Rahmat, kira-kira apa penyebab siswa Bapak itu mungkin? Saya berpikir awalnya Bu, mungkin anak-anak ini kurang memahami pelajaran. Yang tadi teringat juga dari penjelasan Ibu tadi, mungkin anak-anak ini ada bosan karena seharusnya kan kayak belajar olahraga, seharusnya kegiatannya di luar. Kenapa Bapak ini buat keyakinan kelas? Padahal dia sudah siap pakaian olahraga. Jadi tidak fokus dia, Bu. Jadi dia ingin keluar. Mungkin itu salah satunya, Bu. Ya. Nah, ternyata Bapak Rahmat sudah tahu ya, kira-kira ini akar permasalahannya di sini loh, gitu ya Pak? Iya. Nah, jika demikian, berarti Pak Rahmat perlu memberikan penjelasan terlebih dahulu dan penjelasan yang menarik kepada siswa. Mungkin bisa menggunakan metode pembelajaran yang lebih bervariasi agar siswa Pak Rahmat tidak bosan.
Nah, salah satunya tadi, mungkin Pak Rahmat bisa menselang-selingi. Minggu ini mereka teori, minggu besoknya ke lapangan, atau 10 menit pertama mereka teori, nah, selanjutnya mereka ke lapangan. Jadi kita pun kan Pak Rahmat, Iya, iya, kita iya. ini di jam olahraga tuh jam yang sangat ditunggu-tunggu loh. Iya, Saya betul. kayak siswa dulu, Heeh. iya, maunya olahraga gitu. Karena memang jam-jamnya olahraga ini kita bisa bergerak di halaman, lari-larian, bermain apa. Iya, Bu. Mungkin itu yang perlu kita cobakan. Ya mungkin itu salah satunya Bu. Jadi dalam artian mungkin harus bervariasi, harus ada kombinasi. Mm-mm. Otomatis harus diselang-seling ya Bu ya. Iya, iya Pak, betul. Oke. Ya Bu, insya Kira-kira Allah. bagaimana Pak? Eh ini sudah cukup mulai tergambar ya Bu. Jadi dalam artian mungkin saya merasa mungkin ada agak kaku tadi mungkin masalah di penjelasan, mungkin anak itu yang biasanya kan kelas ini kan tidak banyak siswanya. Sekarang Iya, banyak, iya. jadi kan Oh, nah, jadi kan iya, iya. Jadi butuh strategi kembali gitu ya Pak? dulu dulu anaknya cuma sekitar 15-an, ini sudah sampai 20. Iya, 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 iya. Oke. Nah, selain itu, selain media yang menarik, mungkin lalu Pak Rahmat juga perlu memberikan penguatan positif kepada temannya yang diam, duduk tertib dan menjelaskan itu dalam mendengarkan penjelasan guru. Iya, Nah, iya, jadi iya. supaya nih teman yang sudah duduk tertib, memperhatikan, jadi mereka ini juga merasa bahagia juga diperhatikan oleh Pak Rahmat. Berikan Iya, penguatan positif, iya, berikan pujian. Kalau di kelas saya dulu tuh pernah diberikan bintang gitu kan, agar teman yang tidak tertib tadi yang bicara saat Pak Rahmat bicara itu, iya. dia juga merasa tertarik. Iyalah, aku kan juga mau dapat bintang gitu kan Pak. Aku kan mau dipuji juga sama Bapak itu gitu. Nah, jadi perlu diberikan penguatan positif kepada siswanya yang baik-baik saja gitu. Oh Jadi ya, tidak tercuekkan yang baik-baik itu, Pak. oh ya, kayak dikasih Nah, reward ya Bu. betul, Nah, dikasih reward. Jadi terpancing juga kan teman yang berbicara tadi, si A dapat hadiah loh karena dia duduk tertib. Nah, iya, 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 saya iya. juga mau. Kan gitu, Pak. Iya, iya, iya Bu. Nah, jadi diberikan penguatan positif kepada temannya yang baik-baik saja tadi. Iya, iya, iya. Nah, gimana Pak kira-kira tuh? Nah,